Terpujilah namamu Allah Bapa yang kudus Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sebut di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar. Bapak, sekali kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang kami boleh lalui ya Bapak. Tanpa terasa 1 minggu telah kami lalui kembali. Dan kalau saat ini kembali kami boleh bersekutu bersama Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Bapak, biarlah Kau sendiri yang berbicara dan beracara bagi setiap kami. Celikanlah mata hati dan telinga rohani kami senantiasa, agar kami senantiasa dapat berjaga-jaga di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-Mu, di dalam hidup-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan setiap kami. Kami serahkan waktu-waktu depan kami hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima dan melakukannya. Bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu Vision of Siloam Channel. Terima kasih Tuhan. Ya, hari ini kita sangat bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Ya. Tadi sudah dimulai dengan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, luar biasa bukan apa-apa, tapi luar biasa karena apa? Kita tetap harus mengakui penyertaan Dia. Ya. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh doa, ya, perhatian yang diberikan, ya. Dan sekali lagi, kita sebagai kesatuan tubuh Kristus, ini yang memang harus dilakukan, ya. Bahwa kita tetap satu, sehati, sepikir di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang Dia mau, ya. Dan saya juga ingin menyaksikan sedikit dari apa yang diberikan oleh orang tua rohani kami, ya, bahwa di dalam masa-masa seperti ini kembali seperti yang lalu-lalu, ya, bukan masalah bagaimana kita melihat nubuatan-nubuatan itu, bagaimana kita mengetahui proses dan caranya, bukan, ya, termasuk soal adanya perdebatan yang sampai sekarang di dunia yang maya masih belum berhenti, ya, soal yang mendengar suara Tuhan lah, yang bilang nggak percaya lah, yang soal yang menghardik lah, soal yang bilang itu tidak boleh meniru. Kita singkirkan itu semua. Tetapi satu yang saya diingatkan adalah apa? Bahwa di dalam menghadapi setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi, Tuhan izinkan terjadi, bukan bagaimana kita berhadapan dengan masalah itu, bukan masalah kita melihat masalah itu besar atau kecil, tetapi bagaimana, sekali lagi, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dan caranya, bagaimana Dia menyertai kita, ya. Jadi kita semua diingatkan apa? Bahwa di dalam salah satu penglihatan yang diperoleh beliau, ya, itu memang dikatakan akan ada suatu masalah atau tragedi yang besar, ya. Tetapi masalahnya bukan melihat hal itu, tetapi diingatkan oleh Tuhan adalah bagaimana mengatasi dampak dari masalah itu, ya. Jadi kita semua diingatkan tadi pagi, ya, khususnya setiap anak-anak yang terlibat di dalam pelayanannya, apa? Mari jangan kita fokus soal bagaimana melawannya, bagaimana menghadapinya, bukan, tapi bagaimana kita bergerak menyelesaikan, menangani apa dampak dari peristiwa itu. Karena sekali lagi, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tetapi masalahnya sudah terjadi, ya. Contoh kali kita lihat apa? Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan izinkan tulah 10 itu terjadi. Ya, jadi bukan masalah bagaimana kita menghadapi tulah itu, bukan, tapi bagaimana kita mengikuti tahapan yang Tuhan berikan. Ya, jadi melalui penglihatan itu beliau mengingatkan kepada kita semua apa? Ayo kita semua berdiri di belakang. Jadi pada waktu masalah itu datang, jangan kita face to face. Artinya bukan kita nggak mau hadapi, tidak. Sebab ini Tuhan izinkan.
Jadi caranya berjalan ke belakang masalah tersebut. Kenapa? Karena begitu banyak orang mengalami apa? Ketakutan, kekhawatiran, penderitaan. Bahkan penderitaannya bukan cuma dari sisi fisik, ya, tapi dari apa? Ekonomi, finansial. Sudah berapa banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan, bahkan yang sudah kehilangan pekerjaan. Ya. Terus ada lagi apa? Orang-orang yang mencoba menggalang, membagi-bagikan sembako apa? It's okay, boleh. Tetapi seberapa kuat mereka menyediakan sembako-sembako tersebut? Ya, karena kita nggak ada yang tahu sampai kapan ini diizinkan oleh Tuhan. Jadi apa? Berjalan di belakang, kuatkan mereka, topang mereka. Dengan apa? Dengan segala hal yang Tuhan sediakan di sekitar kita. Ya, boleh dengan sembako, boleh dengan doa, boleh. Ya, sebab sekarang ini benar. Ya, seperti apa yang sudah dikatakan oleh beberapa orang, bahkan dokter-dokter sekalipun di rumah sakit bilang apa? Aduh, Bapak Ibu berdoa ya, hanya mujizat kan? Ya bisa juga gitu loh. Jadi, ya ini memang kesempatan bagi kita. Apa? Saling menguatkan. Ya, seperti halnya kesaksian yang tadi, ya. Apa? Pada saat kita mendengar salah seorang saudara kita, salah satu anggota tubuh Gereja Kristus diizinkan memulai kehidupan dengan masalah, maka kita sebagai anggota tubuh yang lain saling menguatkan. Oke? Ya, jadi sekali lagi masih kita berbicara soal apa itu berjaga, masih juga kita berbicara tentang bagaimana kuasa kebangkitan itu sudah ada, masih juga kita berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita bersama Kristus hari demi hari, bukan dengan pengetahuan tapi dengan pengalaman kita. Amin. Ya. Nah, tadi saya katakan hari ini kita bersukacita, ya, sukacita. Ya. Sukacita biasanya identik dengan apa? Ayo, kalau sukacita. Dengan apa? Dengan hati yang gembira, ya. Benar, ada lagu juga kan? Hati yang gembira adalah obat, ya. Ini lagu sering dinyanyikan, ya. Tapi ada juga orang yang bertanya, hati yang gembira adalah obat, Pak Firman. Benar saya bilang. Tapi bagaimana? Kan kalau orang ada masalah, gimana mau gembira? Nah kalau nggak bisa gembira, obatnya gimana? Nah, ada lagi yang bertanya, saya gembira loh, Pak Firman, saya gembira loh, saya suka cita loh, saya suka tertawa loh. Tapi tetap aja tuh kadang-kadang suka sakit, kadang-kadang suka galau, kadang-kadang suka. Nah, di sini kita mau coba belajar, ya. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati? Ya. Memang ada beberapa episode yang lalu kita, ya, yang khususnya waktu sebelum kita on air ya, online ya, kita berbicara banyak soal hati manusia, ya. Ada yang hatinya apa seperti tanah yang berbatu, ada hati yang seperti tanah yang subur, ya, ada banyak. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Kita mau berbicara tentang bagaimana, ya, kita diajar untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Ya. Kita buka firman-Nya dari Amsal 4. Amsal 4. Di Amsal 4. Amsal 4 sebenarnya intinya saya akan di ayat yang ke-23, tapi saya rasa sangat baik kita baca 23 sampai 27. Amin. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah, yang pria kita akan membaca yang ganjil, yang wanita baca yang genap, ya. Tolong suaranya agak lebih besar ya. Oke. Siap? 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut siaran daripadamu, dan jauhkanlah jujur yang melakukan daripadamu.
biarlah matamu memandang lurus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap selama jalan. 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Ya. Firman Tuhan ini memang luar biasa. Ya, Amsal selalu dan sering berbicara tentang hati. Ya, saya juga sering diingatkan ada apa yang Yesus katakan di dalam mana? Di dalam Matius 15 ayat 18. Ya. Matius 15 ayat 18. Saya bacakan. Sudah dapat? Oke. Begini firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ya, jadi memang pernyataan yang diberikan oleh Yesus itu satu pernyataan yang memang tidak dapat disangkal. Kenapa? Karena memang benar. Itu sebabnya kenapa Allah pada waktu dia men-create manusia, dia membentuk apa yang dinamakan roh, kecil, roh. Ya. Dan ternyata roh ini atau yang kita kenal dengan kata hati ini memang berbicara tentang tempat, wadah. Untuk apa? Untuk dia tinggal. Ya. Ini yang disebut dengan hati nurani. Ya. Jadi memang tidak ada kuasa atau apapun yang ada di kolong langit dan di muka bumi ini yang bisa mengisi hati, yang bisa menguasai hati manusia. Tidak ada. Ya. Tetapi sekali lagi yang harus diingat adalah pada saat manusia tersebut belum mengizinkan atau lebih tepatnya dia belum percaya, dia belum memiliki, ya otomatis dia juga tidak akan dapat mengenakan hidup yang kekal, maka hatinya akan mengalami yang dinamakan kekosongan, empty. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, dia berasa selalu sering galau, sering kosong, sering merasa sepi, harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa kemungkinan kenapa? Karena memang hatinya belum diisi. Tetapi bukan berarti seseorang yang telah menerima Kristus juga tidak dapat mengalami momen seperti itu. Bisa. Kenapa? Waktu lalu saya sudah ingatkan apa? Pada saat kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, atau dengan kata lain, kita sudah percaya, kita sudah memiliki, tapi kita tidak pernah belajar mau mengenakan, saat itulah. Kalau orang-orang gereja nih sering ngomongnya apa? Jangan bikin celah, jangan buat celah. Kenapa? Ya kalau ada celah berarti angin bisa masuk ke. Kalau anginnya angin baik, kalau anginnya baik, nggak apa-apa, sepoi-sepoi itu. Tapi kalau anginnya jahat, kan kita mesti minum tolak angin, ditolak anginnya. Nah, masalahnya kalau udah ada celah, kan susah ditolak anginnya, betul nggak? Ya, nah ini yang harus hati-hati. Ya. Jadi tetap kita harus melakukan apa yang di bagian kita. Oke, kita balik lagi kembali. Ya, jadi di sini di dalam Amsal jelas dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu. Nah, berbicara tentang jaga, kita kembali diingatkan, ya. Beberapa waktu lalu, pada waktu Yesus membawa murid-muridnya kembali ke Getsemani, ya dia berbicara tentang berjaga, ya. Dan berjaga tidak pernah lepas dari kata apa? Dari kata kalimat, daripada tindakan berdiam diri, ya. Tidak pernah lepas. Karena bagaimana kita mau berjaga kalau kita nggak bisa diam? Entar ke sono, entar ke sini. Belum disuruh bergerak, udah bergerak. Belum disuruh mulai pelayanan, sudah mulai pelayanan. Sebelum mulai
Masa sudah siapin dulu ini itunya. Jadi, nah ini yang Tuhan nggak mau. Karena pada saat kita aktif sono sini, yang lebih dipakai indranya mata atau telinga. Pada waktu bergerak sini, bergerak situ, melakukan ini, melakukan itu, melayani ini, melayani itu. Yang mana yang lebih dipakai indranya? Pasti mata. Ya. Karena apa kan lihat bikin ini selesai non. Ngatur yang itu, ngatur yang ini. Ya, mulut juga mungkin ikut pakai. Woi, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nah. Telinganya. Ya. Sedangkan Allah lebih menghendaki apa? Kita lebih banyak mendengar. Jadi nggak heran juga kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Kepada mereka siapa? Orang banyak. Mereka melihat, mereka mendengar, tapi mereka nggak pernah mati. Tetapi kepada kalian ada pengertian itu. Artinya apa? Itu yang Tuhan mau. Apa? Mendengar. Ya. Karena sekali lagi di dalam berdiam ada ketenangan. Di dalam ketenangan itulah kita bisa mendengar lebih jelas. Ya. Jadi kenapa Amsal memulai pernyataannya dengan kata jagalah hatimu? Menjaga di sini bukan berarti kita panggil polisi atau kita panggil siapapun jagain hati saya ya. Bukan. Tapi menjaga hati di sini berbicara bagaimana kita memelihara. Bagaimana cara memelihara hati? Banyak-banyak makan minyak ikan. Ikan menjaga hati ya, jantung ya. Kalau hati itu kan jantung sebenarnya, ya kan? Ya betul. Memang beda ya, kalau di bahasa Inggris kan heart. Ya kalau hati dia liver. Ya betul nggak? Ya. Kalau Indonesia memang ini ada suatu keindahan tersendiri, harus kita katakan keindahan ya. Hati bisa dibilang jantung buat orang Indonesia. Padahal liver itu adalah hati ya. Jadi pada saat kita berbicara hati, sebenarnya mau berbicara tentang jantung ya. Makanya kalau ngomongin hati itu sama dengan jantung ya, saya ingat lagu dulu tuh apa? Lagu Sempurna tuh. Aduh, itu lagu sangat baik ya kata-katanya. Ya. Kau begitu sempurna. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Karena saya bilang seharusnya yang mencipta lagu tersebut memberikan lagu ini bukan untuk pacarnya, ya, bukan untuk kekasihnya manusia, tapi kepada Tuhan. Karena kata-katanya begitu indah. Ya saya nggak mau nyanyi deh, curug kaman lagi ya. Oke, balik lagi Maria. Oke, jaga. Jadi jaga berbicara tentang pelihara. Bagaimana caranya kita harus memelihara hati ini? Bagaimana? Nah, ayo coba. Siapa yang mampu memelihara hati kita? Hah? Tuhan. Kenapa Tuhan? Ayo. Ya, coba kita sama-sama lihat. Kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita akan membacanya ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Oke, sudah dapat? Beginilah firman Tuhan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Menerima siapa? Kita. Ya, menerima kita. Ya. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada siapa? Kepada kita. Supaya apa? Sama seperti mereka. Mereka siapa? Kita di sini berbicara di Alkitab berbicara tentang para murid, mereka itu berbicara tentang kita. Ya, karena kita sekarang ini adalah telah menjadi Israel rohani. Ya.
Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati kita. Oleh apa? Oleh iman. Ya. Jadi jelas sekali. Ternyata apa? Yang bisa memelihara hati hanya Tuhan, Allah kita. Karena apa? Karena sekali lagi Dia yang meng-create hati atau roh tempat Dia tinggal. Itu sebabnya saya selalu bilang gitu. Ya, saya selalu ingatkan. Apa? Manusia bisa menipu sesama manusia. Dia bisa bersandiwara, dia bisa berakting, ya. Apalagi kalau dia jago, kayak siapa bintang film kalau di luar negeri terkenal Al Pacino, ya. Disebutnya apa? Aktor 1000 wajah, ya. Atau siapa lagi kalau di Indonesia yang terkenal, yang jago berperan macam-macam sih? Oh, Reza Rahardian, ya, Reza Rahardian. Ya, entar dia jadi Habibie, entar dia jadi siapa lagi tuh? Ya banyak macam lah ya, banyak macam ya. Bukan itu. Ya. Dia bisa mengelabui manusia. Sesama manusia bisa mengelabui, tetapi dia tidak bisa mengelabui Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mengenal hati manusia. Apa sebabnya? Karena Dia yang meng-create, Dia yang mencipta. Iblis, oh tidak, iblis tidak pernah bisa. Karena iblis sendiri pun tidak bisa masuk ke daerah itu, tidak bisa menjamah hati manusia, tidak bisa menjamah roh manusia. Itu adalah prohibited area. Kenapa? Itu hanya milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa masuk dan menjamah. Ya, itu sebabnya jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, Pak, Allah yang mengenal hati manusia. Jadi hanya Allah yang mengenal. Tidak ada, bahkan diri kita sendiri pun kita tidak mengenal. Makanya gak heran kalau orang bilang apa? Saya nggak ngerti, diri saya sebenarnya saya mau apa ya? Pernah dengar? Ya, itu banyak loh yang terjadi. Ya. Itu sebenarnya saya bilang gitu. Kalau orang nggak bisa menjaga hati, dia stres sedikit, lama-lama menjadi depresi, maka gampang nggak bunuh diri. Itu terjadi loh di negara-negara kayak Jepang, Korea. Ya, waktu yang lalu kita sering dengar terjadi banyak bunuh diri dan dilakukan untuk anak-anak muda. Dengan gampangnya mereka lompat dari apartemen, mereka lompat dari, kalau lompat kelas sih nggak apa-apa ya. Ini lompat dari ketinggian, kalau pakai parasut ya boleh lah. Ya, jadi hati-hati. Kita harus bisa menjaga hati. Tapi bukan karena kecakapan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi harus apa? Harus kita datang kepada yang empunya. Ya, kita harus datang kepada empunya. Siapa? Tuhan. Jadi menjaga hati itu berbicara tentang pelihara. Yang memelihara adalah Tuhan. Lantas bagian kita apa? Bagian kita kembali berbicara tentang apa? 3. Berbicara tentang 3 pintu. Kenapa? Karena yang kita mengucap syukur, maka kita mengerti apa pembelajaran yang Tuhan berikan. Sama. Datang penyakit corona, datang terus setiap corona, terus ada masalah ekonomi, terus ada masalah keamanan, terus, ya kan? Terus kita bisa mengucap syukur kapan? Pada saat kita tahu pembelajaran itu. Jadi tidak malah saling menyalahkan, tidak malah saling berargumen, tidak. Yang satu bilang menghardik, yang satu bilang mendengar, atau lagi lain sebagainya, bukan. Ya. Nah pada saat itulah kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur. Artinya apa? Mari kita tangani orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang depresi. Datang, ajak mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian yang kedua berbicara tentang apa? Itu yang kedua tentang menyeru. Sekali lagi menyeru nama Tuhan. Bosan sampai kalian muntah lah, nggak apa-apa lah. Kenapa? Karena memang ini bagian kita gitu loh. Ya, cuma 3 pintu aja kita nggak bisa lakukan secara stabil kok. Ya, mau yang lain-lain Tuhan bilang. Ya. Ingat, Tuhan lebih ngerti kita loh. Ya. Makanya dia nggak nuntut kita macam-macam. Dia nggak nuntut kita untuk melakukan ini itu enggak. Dia cuma minta kita apa? 3 pintu aja. Ucap syukur,
Yang kedua menyeru nama Tuhan. Jadi panggil nama Dia. Jangan waktu gembira aja, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalam, gitu. Baru enggak, ya. Tetapi dalam segala hal, kita panggil nama Dia. Kenapa? Karena kita adalah kepujaannya Dia. Amin. Ya. Jadi dalam hal kita bermasalah, lebih-lebih lagi datang ke hadirat. Ya. Itu sebabnya juga Yesus pada waktu Dia mengalami kegalauan, pada saat Dia mengalami kerisauan di hatinya, Dia tidak datang berpesta, tidak. Dia ajak muridnya ke Getsemani. Untuk apa? Supaya muridnya melihat, kalau kamu punya masalah, datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan. Apa? Berdoa. Serahkan kekhawatiran, serahkan kegenkaran. Ya. Itu sebabnya Yesus bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada, karena hanya ada padaku ada kelepasan. Amin. Ya. Yang ketiga, apa? Berbicara tentang memperkatakan firman. Ya. Sekali lagi, memperkatakan firman berbicara juga bukan soal membaca, tapi apa? Bersaksi. Nah, itu sebabnya saya bilang gitu loh. Ya, nah kesempatan buat kita untuk apa? Bersaksi, kuatkan orang-orang di sekitar kita. Bahwa justru di dalam masalah hidup yang besar ini, kita harus apa? Datang kepada Tuhan. Karena hanya Dia dapat menyelesaikan masalah. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat-saat kita dulu sedang mengalami kesulitan, yang susah cari kerja, yang mengalami teguran-teguran dari Tuhan, ceritakan kepada mereka. Ini adalah waktunya untuk kita bersaksi. Amin. Oke, nah itu menjaga. Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu tadi ya. Kemudian dia juga berbicara apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan, hidup. Bagaimana memancarkan kehidupan? Apa sih hidup? Ingat, hidup itu bukan berbicara bagaimana manusia bernafas, bagaimana manusia bekerja, bagaimana manusia makan, bukan, ya. Tetapi hidup ini berbicara tentang sesuatu yang terang, berbicara tentang sesuatu yang dapat memberikan solusi, ya, jalan keluar bagi setiap manusia punya masalah. Ya. Itu sebabnya saya bilang gitu. Pada saat kita memiliki hidup, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang dunia, maka Dia bukan hanya menerangi hati kita. Jadi pada saat lampu, ya kita ngomong yang ini aja deh, yang orang bodoh aja deh. Ya. Ada senter, sorotin ke kita. Yang terang apa? Badan kita loh. Ya. Nah sekarang senter itu istilahnya ceritanya dimasukin ke dalam badan kita. Ya, jadi kita masukin baju aja. Ya. Yang terang yang di mana? Bukan cuma di dalam kan, tapi keluar nggak tuh sinarnya? Nah itulah. Kalau kita sudah memiliki Kristus, maka sudah selayaknya terang itu bukan cuma menerangi kita, tapi terang itu menjadikan kita terang. Terang itu bukan hanya menerangi, tapi jadi terang. Coba kita lihat dalam kitab Yosua. Yosua itu di perjanjian lama ya. Kalau nggak salah dia sesudah kejadian. Iya. Benar dong, sudah kejadian kan? Yosua pasal yang pertama ya. Yosua pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh siapa? Oleh hambaku Musa. Ya tentunya kalau sekarang ya Musanya udah nggak ada. Jadi hambaku siapa? Para hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan kebenaran, loh ya, bukan kebenaran. Oke,
Saya lanjut. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini sering dibaca, juga sering dikupas. Tetapi dikupas bagian apanya? Selalu bagian akhir. Apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Betul nggak? Enak ya kalau kita dengar ya, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Ingat loh, bukan soal untung rugi loh. Mengikut Tuhan bukan berbicara untung rugi, tapi mengikut Tuhan berbicara bagaimana kita dilatih untuk menjadi ahli waris. Ya. Karena kalau udah jadi ahli waris, perlu nggak kita bicara soal berkat, berbicara tentang untung? Enggak. Kenapa? Karena namanya ahli waris sudah pasti punya segalanya. Ahli waris, bahkan dia yang berhak menentukan orang ini perlu dapat atau tidak. Betul nggak? Ya, amin. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Waduh, Bapak, firman yang benar. Masa memperkatakan itu dari Wahyu, dari Kejadian ke Wahyu, terus dari Wahyu ke Kejadian? Enggak. Masih ingat? Jadi memperkatakan maksudnya apa? Salah satunya menyaksikan kebenaran firman Tuhan atau menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan